Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, terutama di bulan yang penuh berkah ini, Syahrul Ramadan Al-Mubarak, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua untuk bersua dan bisa beribadah, melakukan ketaatan di bulan yang penuh berkah ini. Dan subhanallah, ya, tidak terasa ternyata kita subhanahu wa ta'ala telah melewati satu pekan di bulan yang penuh berkah ini, Jumat ke Jumat. Ya subhanallah, ya sungguh waktu sangat cepat berlalu. Beginilah kehidupan dunia, sehingga tidak terasa hari demi hari kita lewati begitu cepat, disertai dengan kesibukan kita masing-masing, disertai dengan berbagai problematika, dilema dan masalah yang kita hadapi dalam hidup, maka semakin terasa bahwa perjalanan waktu sungguh sangat cepat dan dia tidak mengenal seorang pun di antara kita. Maka mari kita manfaatkan waktu-waktu yang kita jalani dan yang akan kita hadapi di hari-hari yang penuh berkah di bulan Mubarak, Syahrul Mubarak ini, penuh berkah ini, untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Kemudian salawat dan salam juga kita tidak lupa mengucapkan, bahkan memperbanyak mengucapkannya, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, untuk Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Agar kita memohon semoga Allah Azza wa Jal memuliakan kita untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Dan tentu sebelumnya kita memohon kepada Allah di dunia ini agar kita selalu dibimbing untuk berjalan di atas sunnah dan tuntunan hidup beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Seperti biasa, kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Akidah ahli sunnati wal jamaah yang kita sadur, yang kita kaji dari kitab Aqidah Tahawiyah, risalah tentang akidah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Pembahasan yang terakhir yang pernah kita sampaikan berkaitan dengan istita'ah, yaitu kemampuan seseorang di dalam beramal. Ada istita'ah sebelum melakukan, ya, dan ada istita'ah tatkala melakukan. Nah, istita'ah sebelum melakukan, yaitu seseorang diberi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya, sarana untuk bisa melakukan. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa memegang, kaki bisa melangkah, ya, lisan bisa berbicara, akal bisa memahami. Dia memiliki kemampuan. Baik. Akan tetapi mereka tidak menggunakannya, maka tidak akan bisa, ya, melakukan. Begitu juga bila Allah tidak memberi taufik, pertolongan kepada mereka,
mereka tidak akan bisa melakukan amal ibadah tersebut. Taib. Kemudian setelah itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah masih menjelaskan tentang kewajiban agama yang Allah wajibkan terhadap hambanya. Wa qala rahimahullah wala yutiquna illa ma kallafahum, dan mereka yaitu manusia tidaklah akan sanggup melakukan kecuali apa yang Allah bebankan kepada mereka. Tidak sanggup melakukan sesuatu kecuali apa yang Allah bebankan kepada mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memerintahkan kepada seorang hamba, membebankan pada seorang hamba apa yang mampu dia lakukan. Ini makna dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Akan tetapi pernyataan ini menuai kritikan dari sebagian ulama, karena ungkapan yang mengatakan bahwa mereka tidak dibebankan kecuali apa yang mampu mereka lakukan, itu dari sisi makna kurang lengkap. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya manusia mampu melakukan lebih dari apa yang diwajibkan oleh Allah, dari apa yang dibebankan oleh Allah. Mampu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada mereka. Memberikan dispensasi keringanan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan adanya kesulitan, adanya sesuatu yang menyulitkan hambanya, sehingga Allah berikan keringanan. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini ada kesulitan atas kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Maka Allah berikan keringanan. Dia sakit, maka ada keringanan. Dia dalam keadaan perjalanan, ada keringanan. Dia sakit, maka ada keringanan. Allah berikan keringanan. Dalam perjalanan, dia bisa berpuasa, tapi ada keringanan. Boleh berbuka, diganti pada hari yang lain. Seorang bisa qiyamul lail, dari mungkin ba'da atau semalam penuh dia qiyamul lail. Dia mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal seperti itu. Kenapa demikian? Karena masing-masing dari jiwa kita ini dan orang-orang yang ada di sekitar kita ada haknya. Maka jiwa butuh istirahat juga. Tapi kalau dia melakukan, dia mampu melakukan. Allah berikan keringanan. Dalam perjalanan, dia bisa berpuasa. Apalagi dengan kondisi transportasi atau yang nyaman sekarang ini. Dia bisa berpuasa. Tapi Allah berikan keringanan. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra. Kalau dia sakit dalam keadaan bepergian, maka mengganti pada hari yang lain. Makanya kata para ulama, ungkapan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, la yutiquna illa ma kallafahum, mereka tidaklah akan sanggup melakukan kecuali apa yang Allah bebankan pada mereka. Ini kurang sempurna ungkapan dan maknanya. Maka sesuai yang disampaikan oleh para ulama, yaitu apa yang kita utarakan tadi, bahwa manusia pada hakikatnya mampu melakukan lebih dari apa yang diwajibkan. Tapi Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, karunia-Nya memberikan kemudahan di dalam agama ini. Taib. Ini yang juga dijelaskan oleh Imam Abu
Ibnu Abil Izz dalam mensyarah ya kitab Aqidah At-Tahawiyah atau Aqidah At-Tahawiyah. Nah, jadi kata beliau ya, sambil menukil ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemudahan dalam agama ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ya menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Begitu juga yuridullahu yukhaffifa ankum. Allah ingin memberikan keringanan, ingin memberikan keringanan bagi kalian. Begitu juga ayat yang menjelaskan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan ya atas kalian dalam agama ini kesulitan. Maka sesungguhnya ya seorang hamba mampu melakukan apa yang atau melebihi apa yang diwajibkan oleh Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, rahmat-Nya ya itu memberikan keringanan dan dispensasi bagi seorang hamba. Nah, baik. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi melanjutkan, wa huwa tafsiru la haula wa la quwwata illa billah. Nah, huwa tafsiru la haula wa la quwwata illa billah. Naqulu la hilata li ahadin ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله عز وجل. Kata beliau bahwa seorang hamba ya tidak mampu melakukan kecuali apa yang Allah bebankan dan dengan kemudahan yang Allah berikan kepada mereka. Itulah sesungguhnya makna atau tafsir dari ucapan la haula wa la quwwata illa billah, yang terjemahan dalam bahasa kita la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan upaya ya, tiada daya dan kemampuan ya kecuali billah, dengan Allah, itu pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita katakan, kata beliau, itu la hilata li ahadin, ya, tidak ada ya suatu atau cara bagi seseorang ya untuk melakukan atau untuk menyelamatkan diri atau melakukan sesuatu kecuali wala harakata li ahadin, tidaklah seorang bisa bergerak ya, wala tahawul, dan berpindah seseorang dari suatu kondisi pada kondisi yang lain, an maksiatillah, dari maksiat ya kepada ketaatan, illa bima'unatillah, kecuali dengan pertolongan Allah, wala quwwata li ahadin, dan tidak akan mampu seorang untuk ala iqamati ta'atillah, untuk mendirikan, untuk melaksanakan ya mengerjakan ketaatan kepada Allah, wathabat 'alaiha, dan istiqamah di atas ketaatan tersebut, kecuali bitaufiqillah, dengan taufik Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, ini merupakan salah satu dari prinsip ya akidah ahlussunnati wal jamaah yang menyelisih tentunya akidah kaum ya al-jabariyah dan juga al-mu'tazilah dan sekte-sekte ahli kalam yang lainnya, bahwa sesungguhnya seorang hamba tidak akan mampu melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan kecuali semata-mata dengan taufik dan pertolongan dari Allah, karena sesungguhnya mereka tidak memiliki daya dan upaya ya, dan mereka makhluk Allah, mereka ciptaan Allah, perbuatan manusia dan perbuatannya ciptaan Allah, tapi manusia diberi ya pilihan, manusia diberi kekuatan, kemampuan, tapi sangat terbatas. Nah, tapi semua hal itu tergantung kepada pertolongan Allah
taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Makanya ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah, makna dari la haula wala quwwata illa billah ini yang juga dalam hadis sebutkan adalah ghirasul jannah, yaitu tanaman di dalam surga. Sesungguhnya mengandung makna ya yang sangat agung, yaitu menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah, dan di sisi lain menjelaskan tentang kefakiran dan kelemahan seorang hamba. Maka dalam setiap usaha, dalam setiap aktivitas, dalam setiap perbuatan dan perkataan mereka, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari suatu ketaatan kepada ketaatan yang lain, bahkan berpindah dari sebuah maksiat kepada ketaatan, sesungguhnya hal itu semata-mata pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga kata beliau, tidak akan mungkin seorang bergerak untuk melakukan suatu ketaatan dengan izin Allah. Tidak akan mungkin seorang berpindah dari perbuatan maksiat kemudian yatahawwal ila at-ta'ah, melakukan ketaatan. Semua itu dengan taufik Allah, pertolongan Allah. Inilah makna dari taufik. Sehingga kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, illa bitaufiqillah. Jadi taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan sekedar Allah menciptakan atau memberikan kekuatan, Allah ciptakan pada diri seorang hamba kekuatan. Naam, Allah ciptakan manusia ada kekuatan. Tapi ada di sana pertolongan yang spesial. Pertolongan yang spesial. Itulah taufik. Sehingga Allah berikan kepada dia kemudahan dalam bentuk apa? Sarana untuk melakukan ketaatan tadi. Hal-hal yang mendorong dia untuk melakukan ketaatan tadi. Kecintaan dalam hatinya untuk melakukan suatu ketaatan tadi. Kebencian kepada maksiat sehingga itu yang mendorong dia untuk berpaling dari maksiat kepada ketaatan. Yaitu taufik min Allah azza wa jalla. Taufik min Allah azza wa jalla. Ya. Sehingga bila Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kemudahan bagi seorang hamba, tidak menanamkan dalam dirinya kecintaan pada satu ketaatan, bila tidak memberikan kemudahan kepadanya untuk melakukan apa saja yang ingin dia kerjakan, dia katakan, dia sampaikan, dia lakukan, dibiarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka itulah sesungguhnya makna khudlan. Itu dibiarkan oleh Allah. Maka barang siapa yang waffaqahu Allah, diberi taufik oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka sungguh dia adalah orang yang bahagia, orang yang beruntung. Dan barang siapa yang dibiarkan oleh Allah, tidak diberi pertolongan dan kemudahan untuk melakukan apa yang ingin dia kerjakan, maka disinilah kehancuran seorang hamba, sehingga dia akan menjadi korban dari syaitan dan juga hawa nafsunya. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Maka Allah azza wa jal yang di tangannya seluruh kebaikan, dia akan hanya yang mampu memberikan kebaikan itu kepada seorang hamba. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimakumullah, kalimat la haula wala quwwata illa billah al-hauqala ini sesungguhnya adalah kalimatul isti'anah. Kalimat al-isti'anah. Saya ulangi, kalimat al-isti'anah. Apa arti isti'anah? Yaitu mengandung permohonan, pertolongan.
Karena tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah. Makanya Imam Abu Ja'far mengatakan illa bima'unatillah. Kan itulah makna dari la haula wala quwata illa billah. Kita berlepas diri dari segala kekuatan kita, daya upaya kita, keahlian kita, ya, segala yang kita miliki. Semua hal itu dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini mengandung makna yang harus kita pahami, bahwa kita ini hamba yang sangat lemah selemah-lemahnya dengan seluruh makna kelemahan tadi. Dan kita seorang hamba yang faqir ilallah. Kefakiran itu merupakan sifat, ya, sifat yang pada diri kita, yang menempel pada diri kita, enggak bisa dihilangkan. Ya, sekuat apapun seseorang, secerdas apapun seseorang, sekaya apapun seseorang, ya, segala kelebihan dia miliki, tapi sesungguhnya dia fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, Allahul ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu fakir, fuqara ila Allah, dan Allah yang maha kaya. Tidak bisa kita melakukan apapun, sekecil apapun, seringan apapun dalam pandangan kita. Tidak mungkin kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Maka tiada wasilah, sarana untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan kemudahan, untuk mendapatkan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, daripada berserah diri, daripada menghinakan diri di hadapan Allah, pasrah berserah diri, lahir batin kepada yang maha kuasa, yang di tangannya seluruh kebaikan. Al-Aliyyul Qadir. Fuqara, berlepas diri kekuatan kita. Ya. Kenapa demikian? Apapun kebaikan yang kita lakukan, apapun ketaatan yang kita kerjakan, itu sesungguhnya semata-mata pertolongan dan kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah. Tiada lain taufik, pertolongan, kemudahan yang aku dapatkan kecuali dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirkan dalam diri kita, para pemirsa dan juga para pendengar, makna firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkaulah yang hanya kami ibadati. Mengandung makna keikhlasan. Kemudian ya Allah, Engkaulah ya Allah, iyyaka na'bud wa nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. La haula wa la quwata illa billah. Maka tatkala seorang hamba, ya, merasa dirinya itu memiliki kemampuan, ya, kecerdasan, kekayaan, sehingga dia lupa atau merasa tidak butuh kepada Allah, maka itulah titik awal dari kehancuran dia sendiri. Karena sesungguhnya dia tidak bisa mengedipkan mata, membuka dan menutup mata. Dia tidak bisa menggerakkan jari jemarinya. Bahkan dia tidak bisa bangun, bangkit untuk melakukan ketaatan, melangkahkan kaki dan melenggangkan tangan. Bahkan lisannya tidak akan bisa berbicara dan membaca Al-Quran dan berzikir di pagi dan petang hari. Dia tidak akan bisa berusaha untuk mengumpulkan harta untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak akan bisa berpuasa. Dia tidak akan bisa salat, bersedekah. Dia tidak akan bisa melakukan ketaatan di bulan penuh berkah ini kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, ihris ala ma yanfa wasta'in billah. Bersungguh-sungguh lakukan kebaikan untuk dirimu, tapi jangan lupa ista'in billah. Isti'anah billah. Wa idza ista'anta fasta'in billah.
Apabila kamu mohon pertolongan pada Allah. Jadi kalimat la haula wa la quwwata illa billah, kalimatul isti'anah. Naam. Al-isti'anah. Yaitu seorang hamba tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ini merupakan, inilah kenapa kalimat ini menjadi ghirasul jannah, tanaman surga. Naam. Dan sebagian hadis sebutkan. Ya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Ya. Kembali kita kepada teks perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. طيب. لا يعني لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. Tidak ada hilah, cara bagi seseorang, wala harakah, ya, dia bisa bergerak, wala tahawul, berpindah dari suatu tempat, dari suatu perbuatan. Di sini beliau menyebutkan an ma'siyatillah ila ma'unatillah. Terjerumus dalam suatu perbuatan dosa dan maksiat yang jelek. Dia ingin berpindah pada ketaatan. Perpindahan itu, proses pindahnya, dia bisa pindah dari suatu kejahatan kepada kebaikan tadi, itu nggak bisa dia sendiri melakukan. Itu dengan taufik Allah, pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan beliau ingin membantah dengan pernyataan ini juga pendapat kaum Qadariyah. Ya. Qadariyah mengatakan, ya, karena manusia itu menciptakan perbuatannya, dia sendiri yang bisa melakukan. Itu perbuatan dia sendiri. Ya. Sementara akidah ahli sunnah bahwa itu semua adalah ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah dan perbuatannya juga. Dia tidak mampu melakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, begitu juga istiqamah. Wala quwwata ala iqamati ta'atillah wa thabat 'alaiha illa bi taufiqillah. Tidak bisa seseorang, tidak mampu dia melakukan suatu ketaatan. Dan juga untuk thabat, ada dua hal. Melakukan ketaatan, kemudian thabat alaihi, istiqamah. Dia mungkin bisa melakukan, tapi mungkin tidak istiqamah. Selama Ramadan dia bisa, Masya Allah, ketaatan yang luar biasa. Semangat beribadah. Tapi selesai Ramadan, perjuangan yang berat untuk istiqamah di atas ketaatan tadi. Mampukah dia melakukan? Jawabannya, dia tidak mampu kecuali dengan izin dan pertolongan Allah. Illa bi taufiqillah, kecuali dengan taufik Allah Azza wa Jalla. Ingat, ya, kalimat taufiqullah di sini adalah pertolongan secara khusus. Ya. Bukan berarti dia hanya sekedar dia punya sarana, punya kekuatan. Allah ciptakan manusia memiliki kekuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sarana pada mereka, ada mata yang melihat, telinga yang mendengar, tangan yang bisa memegang, kaki yang bisa melangkah, akal yang bisa mencerna. Tapi bila hal itu semua tidak Allah berikan kemudahan untuk mengikuti kebaikan, untuk istiqamah di atas al-haq, dia tidak mampu melakukannya. Maka akan terjadi apa? Khudlan. Jadi taufik di sini adalah i'anah khasah, pertolongan yang spesial. Tentunya ada sebab-sebab untuk mendapatkan pertolongan yang spesial itu. Sesuai dengan perbuatan hamba, begitu pula balasan dari Allah. Ya. Tatkala seorang hamba berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan berlepas diri dari kekuatan dan daya upayanya, memahami kefakiran dia, memahami kehinaan dirinya, sehingga dia berpasrah dan berserah diri kepada Allah, berlepas dari kekuatan, dari keahliannya, dari segala kekuatan yang dia miliki, dia hanya kembali kepada Allah. Maka di sinilah datang i'anatun khasah, pertolongan yang spesial. Itulah taufiqullah azza wa jalla. Itulah taufiqullah azza wa jalla.
Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini yang harus kita pahami. Ya. Ini yang harus kita pahami dalam hidup ini. Ya. Enggak bisa mata ini berkedip, ya, kecuali dengan taufik Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman para misal rahimakumullah, ya, memohon kepada Allah pertolongan. Dan juga jangan sampai beliau diserahkan kepada diri beliau sendiri. Maka di antara doa yang kita ucapkan di pagi hari, dan itu diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mengajak kita semua tatkala membaca doa tersebut di pagi dan petang hari, ya, mari ditadabbur, dihayati maknanya. Itu bukan sekedar ucapan di lisan begitu saja. Enggak. Coba kembali kita hayati. La ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah yang maha hidup, Qayyum, berdiri sendiri, yang mengatur urusan makhluk dan hambanya. Birahmatika astaghith. Aku beristighatsah dengan rahmatmu. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki urusanku seluruhnya ya Allah. Dunia akhirat. Kemudian, kenapa demikian? Karena seorang hamba tidak mampu memperbaiki urusan dunia dan akhirat dengan pertolongan Allah. Tidak mampu memperbaiki agamanya. Tidak mampu mengatur urusan dunianya. Cuma dengan kemudahan dan pertolongan Allah. Sehingga kata Nabi, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan diriku ya Allah kepada diriku sendiri. Tarfata ain, walau sekedip, ya, sekedipan mata. Berapa detik itu? Artinya apa? Tatkala seorang hamba tidak diberi taufik oleh Allah, walau sekedip, dia akan binasa. Celaka dia. Tidak bisa melakukan suatu apapun. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Maka tiada cara untuk mendapatkan pertolongan kepada Allah kecuali berserah diri, lahir batin, meyakini, mengakui kelemahan dan berlepas dari kekuatan seorang hamba. Dia hanya pasrah bersarah kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka tatkala itu akan dapat pertolongan dia. Ya. Tapi bila dia terlampau pede pada dirinya, mengatakan saya mampu, saya nggak butuh orang lain, subhanallah, siapa dia? Maka tatkala itu dia akan dibiarkan oleh Allah. Maka seorang hamba bila dibiarkan oleh Allah, celaka dia, binasa. Dari mana dia akan mendapatkan kebaikan? Seluruh kebaikan di tangan Allah. Nah, inilah makna dari sabda Nabi SAW, wala takil nafsi tarfata'in. Dan inilah maksud dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yaitu tidak akan mungkin seorang hamba bisa ala iqamati ta'atillah wa as-sabat alaih illa bima'unati aw bitaufiqillah. Gak bisa melakukan ketaatan dan istiqamah di atas ketaatan kecuali bila dia mendapatkan pertolongan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kita lanjutkan. Nah. Wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Segala sesuatu berjalan, terjadi, ya, dengan kehendak Allah Ta'ala. Ilmu, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, qada dan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ghalabat masyiatuhu al-masyiat kullaha. Kehendak Allah menguasai
atau mengalahkan semua kehendak makhluk. Wa ghalaba qada'u al-hiyala kullaha. Ketetapan Allah, ketentuan Allah, ya qada'nya ini juga mengalahkan semua ya daya, semua ya usaha hambanya. Nah, yaf'alu ma yasha wa huwa ghairu zalimin abada. Taqaddasa an kulli su'in wa hainin. Taqaddasa an kulli su'in wa mashin. Taqaddasa an kulli su'in wa hainin. Naam. Bahwa Allah Maha Suci ya, dari seluruh kejelekan dan kebinasaan. Wa tanazzaha an kulli aibin wa syainin. Dan Allah juga Maha Suci dari setiap aib ya, kekurangan, kecacatan dan kekurangan. Wa masyin wa syain atau perkara yang jelek atau kekurangan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya dan manusialah yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Baik. Perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini berkaitan dengan iman pada takdir. Ya. Kena masyiah. Untuk perlu kita ketahui bahwa beriman kepada takdir menurut akidah Ahlussunnati wal Jamaah ya, itu ada dua tingkatan. Ya. Dua tingkatan. Yang pertama, sebelum yang berkaitan ya sebelum terjadinya apa yang ditakdirkan Allah. Kemudian yang kedua setelah berkaitan dengan perkara yang telah ditakdirkan atau yang telah terjadi. Dan secara umum itu ada 4 tingkatan secara terperinci. Adapun sebelum terjadinya apa yang ditakdirkan tadi, itu ada 2 hal yang wajib diimani. Yang pertama adalah ilmu Allah. Ilmu Allah yang luas meliputi segala sesuatu. Makan apa yang telah terjadi. Wa ma yakun, apa yang sedang terjadi. Naam, wa ma sayakun, law kana kaifa yakun. Apa yang juga akan terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, masa yang akan datang, dan bagaimana hal itu terjadi ya bila telah terjadi. Nah, bagaimana, kapan waktunya dan bagaimana kondisinya, Allah mengetahui, meliputi. Ini ilmu Allah yang maha luas. Nah, kemudian semua yang Allah ketahui tadi, yang ditakdirkan tadi, termasuk perbuatannya dan perbuatan makhluknya, itu ditulis di Lauhil Mahfuz. Ini perkara yang kedua, kitabatul maqadir. Ini tentunya sebelum terjadi. Ditulis semua takdir tadi. Adapun tingkatan yang kedua berkaitan setelah terjadinya apa yang ditakdirkan oleh Allah, maka ada di sini masyiah, ada ciptaan wa masyiah. Ya, masyiatullah wa khalquh. Kehendak Allah dan ciptaannya. Maka ahli sunnati wal jamaah meyakini bahwa segala sesuatu ya yang terjadi adalah ciptaan Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Hal min khaliqin ghairullah. Allah menciptakan segala sesuatu. Apakah ada pencipta, sang pencipta selain Allah? Tidak ada. Nah, semua yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu semuanya berkaitan dengan masyiatuhu, yaitu Allah menghendaki hal itu terjadi. Apa yang terjadi dalam semesta ini? Ciptaan Allah. Maka semua itu berkaitan dengan masyiatuhu. Ya,
masyiatuhu al-qadari. Masyiah yang berkaitan dengan takdir yang sama artinya dengan al-iradah, iradah kauniyah. Jadi iradah ada dua. Iradatullah ada dua. Iradah yang pertama makna iradah kauniyah, iradah kauniyah al-qadariyah. Iradah yang berkaitan dengan takdir dan keputusan Allah yang terjadi di alam semesta ini. Naam. Dan itu yang juga telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian juga iradah, ada iradah yang kedua, iradah syar'iyyah. Itu segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah hendaki, sehingga dicintai, diperintahkan oleh Allah dalam syariat ini. Itu berkaitan dengan perintah dan larangan. Ya, Allah perintahkan untuk salat karena Allah menginginkan, mencintai hal itu. Allah perintahkan, Allah menginginkan hal itu. Allah juga menginginkan untuk meninggalkan perbuatan maksiat karena itu dilarang oleh Allah. Nah, tapi tentunya tidak semua yang salat, tidak semua yang juga meninggalkan maksiat. Ya, tergantung pada takdir tadi dan juga kesungguhan seorang hamba dalam melaksanakan atau meninggalkan. Nah, oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah mengimani hal itu semua. Ya, tiada yang menyelisih dalam hal ini kecuali sekte ahlul kalam dari kalangan qadariyah dan jabariyah atau yang mengikuti pendapat atau pemikiran mereka yang menyimpang tersebut. Nah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ingin menjelaskan ya perkara yang berkaitan dengan iman pada takdir ini. Maka di sini beliau menyebutkan kullun yajri bimasyiatillah. Maka segala sesuatu terjadi ya berjalan dengan kehendak Allah. Dan itu sesuai dengan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz yang Allah tulis dengan perantara qalam yang diperintahkan oleh Allah. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Qala wa madza aktub? Qala uktub maqadir al-khala' ila an taqum as-sa'ah. Ditulis oleh pena sehingga dah kering tintanya dan juga habis lembarannya. Digulung lembaran tersebut karena telah lengkap semuanya. Pertama, tatkala Allah ciptakan qalam, Allah perintahkan qalam untuk menulis. Qalam bertanya, apa yang ditulis? Tulis seluruh yang telah ditakdirkan sampai hari kiamat. Naam. Dan itu ditulis sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Naam, kataballahu al-maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Allah ciptakan, Allah tulis, ya, Allah takdirkan semua hal itu, maqadir al-khalaiq, takdir makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Dan sebelumnya arsy Allah telah ada di atas air. Wa kana arsyu 'alal ma'. Ini menjelaskan bahawa arsy lebih makhluk yang pertama yang lebih dahulu diciptakan daripada qalam. Tayyib. Maka begitu Allah menghendaki ingin menciptakan sesuatu, maka itu semua sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Naam, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Naam. Amruhu idza arada syai'an, arada. Dia menginginkan sesuatu mengatakan kun fayakun sehingga terjadi, berarti telah dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Maka masyiah di sini sama arti dengan iradah kauniyah. Karena iradah syar'iyyah itu yang berkaitan dengan perintah, dengan syariat. Dan itu tidak mesti terjadi. Tapi pasti dicintai. Tidak mesti terjadi, pasti, tapi pasti dicintai. Dan iradah kauniyah itu pasti terjadi, tapi tidak mesti dicintai. Saya ulangi. Ini kalimat yang perlu diperhatikan untuk membedakan masyiah yang sama arti dengan iradah kauniyah dengan iradah syar'iyyah. Ada dua. Pahami hal ini baik-baik, insyaallah permasalahan takdir mudah dipahami. Iradah kauniyah, ada iradah syar'iyyah.
Nah, iradah kauniyah ini sama arti dengan masyiah. Masyiah. Nah, sama arti dengan masyiatullah azza wa jalla. Dan ini berkaitan dengan makhluk, yaitu penciptaan, yaitu semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Tapi tidak mesti dicintai. Kenapa? Karena yang diciptakan, diciptakan itu ada yang hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah, tapi diciptakan oleh Allah. Karena Allah menghendaki hal itu, karena ada hikmah. Ya. Allah ciptakan iblis, tapi Allah melaknat iblis. Ya. Allah ciptakan makhluk, ya. Ada hikmahnya, tapi Allah haramkan babi, anjing dan yang lainnya. Ciptaan Allah. Ya. Begitu. Jadi terjadi, itu ciptaan Allah. Tapi Allah tidak mencintai. Makanya apa yang dikehendaki oleh Allah secara takdir pasti terjadi, tidak mesti dicintai. Dan apa yang Allah kehendaki secara syariat pasti dicintai, tapi tidak mesti terjadi. Allah cintai keimanan, tapi Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman. Beriman Abu Bakar dan Umar. Allah cintai salat, tapi banyak yang enggak salat. Allah cintai puasa, maka Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam, tapi ada juga yang enggak salat, ada enggak puasa. Naam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka tatkala seorang hamba melakukan yang disyariatkan, terjadi hal itu. Dia puasa sekarang nih, kita puasa sekarang. Allah perintahkan berpuasa, kutiba alaikumusiyam. Maka di sini ada dua iradah tadi terpenuhi. Iradah syar'iyah karena Allah memerintahkan puasa, ya. Kemudian iradah al-kauniyah, maka terjadi. Alhamdulillah udah sepakan kita berpuasa, nasallahu taqabbal minna salihal a'mal. Semoga Allah menerima dan seluruh ketaatan. Baik. Tapi ada orang-orang juga tidak berpuasa. Hari-hari dan bulan itu sama bagi dia. Puasa nggak puasa, Ramadan nggak Ramadan sama. Karena hidupnya nggak jelas kemana tujuan hidupnya. Kehilangan kompas dalam kehidupan, nggak jelas. Hidupnya nggak lebih dari seperti kaki empat berjalan, makan minum. Na'udzubillah. Ya. Nah, alhamdulillah ala kulli hal. Maka Allah cintai puasa hambanya. Makanya Allah membalas tanpa batas. Naam, karena Allah cinta. Dan terjadi ya dengan kehendak Allah. Naam, keinginan seorang hamba. Kita ingin berpuasa. Makan sahur. Karena besoknya ingin berpuasa. Tadi kita sahur, sekarang ingin berpuasa. Ya. Kemudian kita menahan sampai terbenam mata. Allah cinta itu. Maka tatkala seorang hamba punya keinginan hal itu, maka Allah juga berikan kemudahan bagi dia. Karena dia telah berusaha untuk melakukan. Tapi kalau seorang ingin berpuasa, tapi malas-malas, nggak mau sahur, gitu. Nanti udah siang hari udah kelaparan. Wah, lapar banget nih, makan. Kenapa? Nggak ada kesungguhan. Coba kalau dia sahur, akan bisa meringankan. Atau juga coba kalau dia memahami bahwa ini adalah kesabaran yang harus dijalani, maka dia akan mampu mempertahankan puasa sampai akhir waktu atau akhir hari, sampai terbenam matahari. Begitu saja. Inilah sesungguhnya ya rahasia kehidupan kita yang kita pahami. Adapun yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz, jangan coba-coba untuk menyingkap rahasia itu. Ya, al-qadar sirrullah ala takshifu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qadar itu rahasia Allah. Jangan coba-coba untuk menyingkap, enggak akan mungkin. Ya, jalani saja hidup ini dengan pertolongan Allah dan mengikuti tuntunan-tuntunan syariat ini. Sama seperti sekarang ini kita menjalani atau menghadapi pandemi COVID-19. Ya. Kita jalani hidup ini. Semua dengan izin takdir Allah. Tapi kita harus mengambil sebab-sebab usaha dan mengindahkan tuntunan, himbauan pemerintah agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang lain. Maka tahan diri,
Jangan mudik dulu, jangan lebaran di mudik. Udah, lebarannya sah kalau nggak mudik, penting puasanya. Ya, ini memaksakan. Begitu apa yang terjadi? Pemindahan ya dari satu tempat yang lain virus tadi. Kapan akan selesai? Kapan akan bisa dikurangi, dipotong mata rantai penyebaran tersebut? Karena masyarakat nggak mau sadar, ya, nggak mau mengindahkan hal itu, karena lebih mengedepankan ya egoismenya. Nah, sama. Apa itu dengan takdir? Tapi ini nggak mau mengindahkan ya, dia terinfeksi virus, tak bisa menebarkan orang lain. Apakah yang terinfeksi itu dengan takdir? Tapi ada sebabnya. Pertama, mungkin dia tidak menjaga jarak, pergi tempat keramaian, tempat-tempat di sana ya pandemi, ya. Tidak menjaga kesehatan, tidak mencuci tangan dan yang lainnya, tidak ya membatasi diri dalam komunikasi lainnya, maka terinfeksi, ada sebabnya. Tapi dengan izin Allah. Yang sembuh, dengan izin Allah juga. Yang sakit sampai meninggal dengan izin Allah. Karena daya tubuhnya, imunnya, daya tubuhnya tidak kuat. Mungkin ada faktor yang lain yang ada pada dirinya, maka dia korban. Dan sekarang kita disuruh untuk berdiam di rumah. Ini takdir. Harus kita jalani. Ya, tidak ada yang namanya yaitu kebetulan, nggak ada itu kebetulan. Semua dengan izin Allah, tapi kita tidak tahu, kebetulan menurut kita saja. Dalam ilmu Allah tidak ada kebetulan, semua telah tertulis. Nah, ya ikhwatal iman rahimakumullah, ini permasalahan takdir sebenarnya sangat simpel sebenarnya. Bila kita memahami ya prinsip-prinsip dasar masalah takdirnya. Kembali kita pada perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Maka di sini wa ghalabat masyiatu, ya na'am, kullun yajri bi masyiatillah ta'ala wa ilmih, yaitu sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan ilmu yang telah Allah tulis di Lauhil Mahfuz, wa qada'ihi wa qadarihi, qada dan takdir. Dan qada wa qadar ini yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan takdir al-kauni, bukan syar'i. Ya, jadi tadi telah dijelaskan kauni, qadari. Jadi apa yang Allah takdirkan, Allah tentukan. Ya, qadar itu apa yang tentukan. Qada apa yang telah terjadi. Jadi putuskan Allah terjadi. Nah, ini perbedaan tatkala dua kalimat ini ya bersatu dalam satu ungkapan. Qada wa qadar. Tapi kalau kita ucapkan takdir mencakup qada. Bila kita ucapkan qada mencakup takdir. Ya. Tapi bila disebutkan secara bersamaan qada'uhu wa qadaruh, maka di sini artinya ya qada' itu adalah keputusan, berarti telah terjadi. Takdir, qadaruhu yang telah ditakdirkan, ditentukan. Tentukan kemudian diputuskan sehingga terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian wa ghalabat masyiatuhu al-masyiat kullaha. Nah, masyiatullah yaitu irada kauniyah tadi itu mengalahkan semua masyiat, masyiat makhluk. Jadi sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Ya, tidaklah kalian tasha'un, menghendaki. Artinya suatu yang kita kehendaki tidak akan terjadi, tidak akan mungkin ya itu terjadi. Nah, kecuali dengan masyiatullah. Wa ma tasha'una illa, kecuali ayyasha Allah, bila Allah menghendaki. Rabbul Alamin. Naam, Rabb alam semesta. Begitu juga wa ghalabat qada'uhu al-hiyal kullaha, dan semua qada' Allah, keputusan Allah itu mengalahkan ya semua hiyal, hilah, usaha, sarana, semuanya. Yaf'alu ma yasha, Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya. Naam. Yaf'alu ma yasha. Ya, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mengkritisi. Tidak ada yang bisa menghukumi Allah. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya. Yaf'alu ma yasha. Nah,
Yaf'alu ma yurid, fa'alul lima yurid. Ya, melakukan apa saja yang dikehendakinya. Maka jangan coba-coba bertanya tentang perbuatan Allah. Kenapa sih Allah begini? Kenapa Allah melakukannya? Kenapa pandemi begini? Jangan. Anda makhluk, sadar diri. Jangan melewati batasan sebagai seorang hamba. Ada batasannya. Dalam hidup dunia pun ada batasannya. Anda rakyat, pemimpin, ada batasannya. Sadar diri. Masing-masing posisikan dirinya pada tempat masing-masing. Ya. Tapi kenapa Anda lakukan? Kenapa enggak sholat? Kenapa enggak puasa? Kenapa berbuat zina atau mencuri? Kenapa? Dan seterusnya. Kenapa? Karena Anda telah menyelisih aturan Allah. Hamba yang tidak taat lagi, maka ditanya, kenapa? Karena diatur. Ya harus ikut aturan. Tapi Allah enggak ada yang mengatur. Dia mengatur semuanya. Qayyum. Ya. Maka enggak ditanya. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Nah, yaf'alu ma yasha wa huwa ghairu zalimin abada. Allah tidak pernah berbuat zalim. Wa rabbuka bidzallamin lil abid. Tidak akan pernah Allah itu menzalimi hambanya. Allah menjelaskan dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku jadikan hal itu haram di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Haram. Karena kezaliman itu adalah menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Nah, manusia sering berbuat zalim karena kejahilan mereka. Zaluman jahula. Zalim dan jahil. Tayyib. Jadi Allah tidak menzalimi hambanya. Bahkan, subhanallah, kalau Allah mengazab dalam sebagai hadis, "Law 'adzaba 'ala samawati ya wal ard." Allah azab semua mereka. Adzabahum wa huwa ghairu zalimin. Allah mengazab mereka dan Allah tidak menzalimi mereka. Kenapa demikian? Mungkin ada yang berarti zalim Allah dong. Kenapa diazab? Kenapa begini seterusnya? Kenapa ini dia? Karena dia tidak beriman. Kenapa ini dan seterusnya? Allah enggak zalim. Jangan sampai kelima itu keluar dari mulut kita. Karena itu pertanda tidak mengagungkan, tidak mengetahui kebesaran keagungan Allah. Ya, Allah enggak zalim. Karena tidak satu pun yang bergerak. Tidak satu pun yang bergerak sebesar ya semut yang terjadi di permukaan bumi ini. Dari yang kecil sampai yang sebesar-besarnya. Yang dilakukan seorang hamba. Semua hal itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan kekuatan, pertolongan, taufik dari Allah. Haula wala quwata illa billah. Kita bisa puasa ini. Bisa puasa kita. Siapa yang memudahkan kita bisa puasa? Bisa baca Al-Quran, bisa berzikir. Siapa yang memberikan pertolongan? Bisa terhindar dari berbagai mungkin pandemi atau virus dan yang lainnya. Siapa yang menyelamatkan kita? Naam. Kemudian nikmat yang dicurahkan oleh Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak satu pun nikmat yang ada pada diri kecuali datang dari Allah. Nikmat lahir batin, dunia akhirat. Pakaian, makanan, tempat tinggal, transportasi, semua nikmat. Anak, istri, keluarga, kedudukan, nikmat datang dari Allah. Naam. Pertolongan Allah, kemudahan Allah. Rahmat dari Allah, karunia dari Allah. Maka Rasul mengatakan sebagai Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Semua datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin min Allah wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Allah curahkan kepada kalian nikmatnya lahir batin. Lalu kita tidak memiliki daya upaya. Semua datang dari Allah, taufik dari Allah. Tapi tentu kita berusaha. Tapi hal itu semua, tatkala kita berusaha melakukan sarana sebab yang Allah berikan kepada kita, kemudian itu datang dari siapa? Dari Allah. Makanya dalam hadis sebutkan, amalan kita ini bukanlah sebagai harga untuk membeli surga.
sehingga kita masuk, udah beramal, udah pasti masuk surga, enggak. Lan yudkhila ahadakum al-jannata amaluh. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, tidak seorang pun yang akan masuk surga, amalannya akan masuk dia ke dalam surga. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau ya Rasul? Juga sama saya, sama, kecuali bila Allah merahmatiku dan memberikan karunia kepadaku. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, pahami prinsip ini benar-benar. Ya, ini akan menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya diri kita ini. Ya, jadi dalam hadis disebutkan bahwa Allah tidak zalim. Ya, law anna Allah 'adzaba 'ala as-samawat wa 'ala ardih la'adzabahu ghairu zalimin lahum. Ya subhanallah, kalau Allah mengazab penduduk langit dan bumi, diazab oleh Allah semuanya. Allah enggak zalim. Allah enggak zalim. Karena amalan mereka tidak cukup untuk bisa membalas karunia dan rahmat Allah. Bahkan mereka bisa beramal rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita sadar, hamba yang punya Rabb yang mengatur saya, maka ikuti aturannya. Jangan mengkritisi Allah, jangan membangkang kepada Allah, jangan ngeyel kepada Allah. Artinya itu ya datang perintah nggak mau lakukan, tapi betul-betul kita terus meminta kepada Allah. Ya, ngeyel di sini artinya datang perintah tidak lakukan, tapi kita harus merengek-rengek kepada Allah. Mohon. Nah, yulih berdoa, mohon terus minta kebaikan dunia dan akhirat. Ikhwatul iman, nah para rahimakumullah. Kemudian ya perkataan Imam Abu Ja'far Tahawi tadi, kemudian ya Allah Maha Suci dari seluruh kejelekan dan kekurangan dan dari seluruh aib dan kejahatan. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya dan manusia yang ditanya. Kenapa? Karena Allah melakukan apa saja dari kehendaknya, tapi manusia akan ditanya. Nah, dengan ditanya nikmat dan dia Allah berikan kepada mereka, akan ditanya umur, ada kekayaan, harta, kedudukan, semua ditanya. Wala tus'alunna yawma adzin 'alin na'im. Akan ditanya juga bagaimana dia atau mereka manusia sikapnya terhadap Rasul, diikuti perintahnya, diikuti tuntunannya atau ditolak. Akan ditanya tentang pelaksanaan terhadap syariat, ditanya oleh Allah. Harta yang dikumpulkan dari mana sumbernya, kemana digunakan, ya semua akan ditanya oleh Allah. Ya, mas'ulun, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka yang melakukannya. Naam, kullun mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya tentang perbuatannya. Naam, kemudian ya oleh karena itu ikhwatal iman para misal rahimakumullah, mari kita ya memperbanyak berdoa kepada Allah, ya karena kita ini lemah, banyak kezaliman kita. Maka kalau Allah mengazab kita, Allah enggak zalim, tapi itu disebabkan dosa kita, maka kembalilah kepada Allah. Sering ya mengucapkan, mengakui kesalahan. Bahkan Rasul memerintahkan ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengucapkan doa, berikrar atas kezaliman, ya mengakui atas kezaliman, dosa yang banyak dilakukan. Sehingga dalam di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir salat, beliau juga mengucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku ya dengan kezaliman yang sangat banyak sekali, maka tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah, ampunilah. Berikanlah karunia kepadaku, ampunan ya Allah dari sisimu ya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan memberikan pertolongan kepada kita semua untuk melakukan ibadah dan untuk ya bisa kita mengetahui hakikat dan jati diri kita, sehingga kita selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan berlepas diri kekuatan daya upaya kita, sehingga kita selalu mendapatkan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Nah, demikian ikhwatal Islam azakullah, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Dewi Saminah dari pembahasan mengenai
akidah, dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon secara langsung. Roja, Halo, assalamualaikum. boleh. Bu, ini bukan soal tanya jawab ya. Ini dengan siapa, di mana, dan ini sedang tanya jawab, Pak? Jawab gimana? Iya. Soal tanya jawab masalah agama, boleh? Iya, betul. Ini tanya jawab pasal agama, Pak. Silahkan. Boleh sekarang? Silahkan, Pak. Nah, ini dari Kalimantan Barat ya. Iya. Nah, jadi katanya ini namanya Zulkifli ya. Iya, silakan Pak Zulkifli, langsung ke pertanyaan, Pak. Nah, pertanyaannya gini, bolehkah seorang itu jadi imam, tapi dia duduk di atas kursi karena dia sudah ada ujur kakinya tidak mampu berdiri lama. Misalnya selalu tarawih di rumah, hendak. Iya. Bolehkah dia itu jadi imam, duduk di atas kursi? Memang biasanya jadi imam karena sudah syarat terjepit, ya. Iya. Ini tidak mampu berdiri lama, tapi Baik. bisa jadi imam. Baik. Iya. Itu saja ya, ditunggu Pak jawabannya ya, Pak Zulkifli, Kalimantan Barat. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih kepada Pak Zulkifli, barakallahu fiik. Jadi seorang imam mungkin dia tidak bisa berdiri, kemudian di rumah dia sholat duduk, kemudian mungkin di belakangnya mungkin anaknya, keluarganya begitu, ya tidak ada masalah, boleh, karena itu yang mampu dia lakukan. Kendati yang lebih utama jika dia miliki ya mungkin anak yang mungkin dah sekolah, belajar, punya hafalan Qur'annya, dia menjadi imam, dia disuruh anaknya menjadi imam, kemudian mereka sholat, ya, orang tua tersebut mungkin sholat di atas kursi, duduk di kursi, kemudian juga di belakangnya mungkin keluarganya, istri dan anak-anak yang lain. Tapi kalau secara hukum boleh, tidak ada masalah kalau memang itu kondisinya. Tapi tentu lebih utama ya imam tersebut tentu yang sehat, karena dia akan ya memandu ya jamaah untuk sholat, bisa berdiri, bisa ruku, sujud, dan seperti yang normal apa adanya, seperti itu. Tapi secara hukum diperbolehkan kalau memang begitu kondisinya. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ustaz, ada pertanyaan dari Abu Zaki yang berada di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, saya ingin bertanya, misalkan jika seseorang ditakdirkan Allah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu dia berbuat dosa kembali. Apakah dosanya tersebut yang telah lalu tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berbuat dosa kembali, Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bila seorang dimuliakan oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya, sebagaimana dalam hadis sebutkan bahwa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang ya menghidupkan ya malam Al-Qadar, Lailatul Qadar dengan ibadah, ya, dengan ketaatan kepada Allah, dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Jadi bukan ikut-ikutan. Orang ikut sholat, ikut-ikutan juga. Enggak, betul-betul yakin di batin ini ada ibadah. Saya ingin meraih keutamaan tersebut. Ikhlas karena Allah. Bukan yang ingin disebut sebulan Masya Allah ibadahnya. Ya. Oh Masya Allah rajin. Enggak, betul-betul kesadaran dia dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ihtisab. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya ya diampuni. Telah berlalu. Tapi permasalahan pengampunan dosa, ini adalah dosa yang ya setimpal dengan amalan tersebut. Adapun dosa besar, dia harus bertaubat kepada Allah, buat syirik, ya, bertaubat dan kembali kepada Allah. Tidak cukup sekedar hanya amal ibadah saja. Jadi innal hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan akan menghapuskan dosa, ya, itu ya dosa-dosa yang kecil tadi. Adapun perbuatan syirik, ya, atau dosa-dosa besar yang lainnya, dia bertobat dosa tersebut. Begitu juga dia berbuat dosa menzolimi manusia, dia harus minta ya dimaafkan. Ya. Bila dia mengambil hak orang lain, dikembalikan haknya. Seperti itu. Nah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Begitu. Jika kalian tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang kalian
dilarang melakukannya. Nukaffir ankum sayyiatikum, kami maafkan, kami hapus ya kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, kami masukkan dalam tempat masuk yang mulia itu dalam surga. Jadi begitu dalam masalah tentang ayat-ayat atau keutamaan-keutamaan amalan yang dengan akan menghapuskan dosa yang berlalu, ya dosa-dosa yang berkaitan dengan ya dosa-dosa kecil seorang hamba, kemudian yang besar dia bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Jika dosa itu berkaitan dengan perbuatan atau kezaliman kepada orang lain, dia harus minta maaf kepada orang lain tersebut, dikembalikan haknya. Begitu. Jadi, ini keutamaan. Kemudian bagaimana setelah itu dia berdosa? Iya, tetap akan diazab oleh Allah atau ditulis sebagai dosa bila dia tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat akan diampuni dosanya. Seperti itu. Jadi ini yang harus perhatikan, bahwa hadis itu menjelaskan keutamaan bagaimana ya ibadah dalam bulan malam Lailatul Qadar itu, ya, khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Lebih dari 1000 bulan. Tapi bagaimana begitu seorang Ramadan dapat, mungkin dia hidupkan malam Lailatul Qadar, begitu Ramadan buat dosa lagi, ya, dengan ya segala leluasa buat dosa lagi, besar kecil dilakukan lagi. Iya, Allah akan tetap ya mengazab dia. Dan ingat, ya, bila seseorang di akhir-akhir hidupnya, dia kembali bertaubat kepada Allah, ya, diperbaiki terus, maka Allah akan ya memaafkan kesalahan yang berlalu. Tapi bila kembali dia di akhir-akhir kehidupannya berbuat dosa, dia akan diazab di sisa-sisa umurnya dan juga dosa-dosa yang telah berlalu dia lakukan. Seperti itu. Maka ini harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kita memahami, oh ya, diampuni dosa berarti udah aman. Enggak, jangan. Apakah kita yakin kita termasuk mendapatkan Lailatul Qadar itu? Oh ya, pasti malam tadi Lailatul Qadar, pasti mendapatkannya. Enggak ada keyakinan seperti itu. Tapi kita berharap, berdoa, ya Allah, berikan kepadaku kesempatan, kemuliaan, ya, dengan mengikuti tuntunan Nabi, dengan kita mengikuti, kita i'tikaf, kita beribadah, dihidupkan malamnya qiraatul Quran, dengan zikir, dengan ya berbagai ketaatan, ya, qiyamul lail, maka biidznillah kita berharap. Dan begitu juga tatkala kita telah mendapatkan kemuliaan, jangan merasa aman. Ingat, saya ingin memperingatkan kita semua, jangan pernah kita merasa aman dari ibadah yang telah kita lakukan. Saya ulangi, kaum muslimin, para pemirsa, pendengar, jangan merasa aman terhadap amal yang telah kita lakukan. Karena orang-orang munafikin yang merasa aman dari kebaikan dia. Orang beriman selalu ada rasa takut dan cemas. Dan ini yang disebutkan tentang sifat para sahabat orang beriman. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang melakukan yang apa yang telah mereka lakukan, hati mereka selalu takut. Hati mereka takut, cemas. Mereka yakin akan kembali kepada Allah. Apa yang mereka takuti? Takut terhadap perbuatan dosa. Dosa yang mereka kerjakan akan diazab Allah, tidak. Simak penjelasan Nabi SAW tatkala ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, apa maksud firman Allah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila? Mereka melakukan apa yang mereka lakukan tapi hati mereka takut. Arajulun yazni wa yashrabul khamr wa yasriq wa yakhafu an yu'adzab? Apakah seseorang yang dia mencuri, berzina, minum khamar, takut diazab oleh Allah? Kata Nabi SAW, la ya ibnatas Siddiq. La, bukan itu maksudnya, wahai putri Abu Bakar. Bukan itu maksudnya. Maksudnya, rajulun yusalli, wa yasum, wa yatasaddaq, wa yakhaf alla yataqabbal minhu. Seorang yang sholat, seorang yang berpuasa, seorang yang bersedekah, dia takut tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nih, kita sholat ini, kita ibadah, kita puasa, tapi siapa yang menjamin bisa diterima?
Nggak ada jaminan. Maka harus takut. Ya. Takut terhadap amalan kita. Jangan-jangan ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Maka apapun amalan kita, jangan merasa aman. Oh ya, berarti telah diampuni, aman saya. Enggak. Ini berarti tertipu. Bila ada merasa aman dari ketaatan seseorang, maka itu pertanda kenifakan, kemunafikan dalam hati. Imam Hasan al-Basri pernah mengatakan, al-mu'min yajma' baina al-ihsani wal khawf, wal munafiqu yajma' baina al-isa'ati wal amni. Orang-orang beriman itu selalu menggabungkan dalam dirinya dua sifat. Dia melakukan amalan yang terbaik, berbuat baik sebaik-baik dalam amalan, kualitasnya ditingkatkan. Kemudian khauf, takut dia. Adapun orang munafikin, amalan hanya asal-asalan saja. Isa'ah, enggak baik amalannya. Jelek amalannya. Bersama dengan itu merasa aman dia. Aman, merasa aman. Al-amnu, merasa aman. Na'udzubillah min dzalik. Maka jauhkan diri kita dari sifat ghurur, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima amal ibadah kita semua. Allahumma amin. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami angkat kembali di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya sering bertanya-tanya mengapa saya bisa memperoleh hidayah untuk mengenal sunnah seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Hingga saya membanding-bandingkan diri saya dan merasa bangga dari orang lain yang belum memperoleh hidayah. Lalu bagaimana cara saya untuk agar tidak takabur seperti ini Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Nah, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Jadi inti pertanyaannya dia sering ya bertanya-tanya kepada dirinya ya tentang nikmat hidayah. Kemudian muncul dari hal yang seperti itu rasa mungkin ya takabur atau membandingkan dengan yang lain atau orang yang belum mendapatkan hidayah. Akhis sa'il, saudaraku yang bertanya, ya, bahwa ketahuilah, ya, kita dituntut untuk mengingat, ya, nikmat-nikmat dan karunia Allah terhadap diri kita. Ya, karena tanpa karunia Allah, tanpa petunjuk dan hidayah dari Allah, kita tidak akan bisa mengenal kebenaran dan tidak akan mungkin bisa mengenal sunnah. Ini hal yang baik hanya sebatas ini. Artinya, mengingat nikmat Allah menjadikan kita semakin ingat dan bersyukur. Tapi bila membandingkan dengan yang lain, kemudian merasa bangga kita. Ya, bangga, dan ini kebanggaan tadi itu, tentunya merasa diri hebat, mendapatkan sementara yang lain belum, ini hal yang keliru. Karena sesungguhnya, kadzalikum kuntum min qabl famanallahu alaikum. Begitu juga kalian sebelumnya, tapi Allah yang memberikan karunia kepada kalian. Yudillullah man yasha wa yahdi man yasha. Allah yang menyesatkan seseorang dan juga yang memberikan hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak akan mungkin kita mendapatkan hidayah kalaulah bukan karena hidayah Allah, petunjuk dari Allah. Sehingga para sahabat bersama Rasul yang mengatakan sembari mereka membangun masjid Nabawi, sembari mengatakan untayan syair mereka, laulallah, nah, Allahumma laula anta ma sasaddaqna wala sallai wala sumna. Nah, warham muhajira wal ansara. Ya Allah, kalaulah bukan karena engkau ya Allah, kami tidak bisa puasa, tidak bisa bersedekah, tidak bisa salat. Maka rahmatilah kaum muhajirin wal ansar. Naam. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang diberi hidayah maka dia telah mendapatkan petunjuk tadi. Tapi orang siapa yang disesatkan, tidak ada seorang bisa memberikan hidayah kepadanya. Jadi jangan sampai ada kebanggaan, tapi terus kita sadar dan terus tadarru' kepada Allah, meyakini bahwa ini semata karunia dari Allah, karena Allah mampu sebagaimana
Allah yang menyesatkan orang yang belum mendapatkan hidayah, juga Allah mampu memalingkan hati kita dari sunnah kepada bid'ah, kan jadi sesat lagi. Maka terus takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berseri kepada Allah, jangan ada kesombongan. Jangan ada kesombongan. Bahkan dalam hidup ini, dalam kebaikan, kita harus melihat orang yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Alhamdulillah sampaikan hidayah, tapi alhamdulillah saya ingin lagi meraih hidayah yang lebih tinggi, lihat orang-orang yang lebih baik. Dan begitu melihat kepada orang yang belum mendapatkan hidayah, ada dua sisi pandangan yang harus kita miliki. Pandangan secara syar'i dan pandangan secara takdir. Pandangan secara syar'i, kasihan nih kita kepada orang ini, belum mendapatkan hidayah. Tapi di sisi lain, secara takdir, apa yang mau kita katakan? Apa yang mau kita perbuat? Karena bukan di tangan kita. Maka terus memohon kepada Allah hidayah, ketetapan, dan jangan sombong. Terus berendah diri kepada Allah. Ahlul iman, mereka selalu tawadhu. Mereka tidak pernah menyombongkan diri, karena sifat kesombongan sesungguhnya adalah sifat ahlun nar, penghuni neraka. Ahlul iman, ketundukan. Jangan sampai ada dalam hati kita menghinakan manusia atau melecehkan manusia, karena itu bentuk dari kesombongan tadi. Karena Rasul mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzar min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hati ada kesombongan. Kemudian Rasul tanyakan, kesombongan sesungguhnya batrul haq wa ghamtin nas. Bahwa kesombongan itu menolak kebenaran dan juga melecehkan, menghina, yaitu merendahkan manusia. Jangan sampai ada di hati kita, si fulan tidak akan mendapatkan hidayah. Si fulan ini nggak ada apa-apanya. Si fulan ini orang nggak paham. Si fulan ini kok nggak ada ibadahnya, merasa dia telah hebat. La intabi li nafsik, hati-hati. Anda tidak tahu bahwa di dalam hati dia ada keimanan, kecintaan. Anda tidak tahu, mungkin di penghujung malam dia bertadarrua. Anda tidak tahu ada ucapan yang dia tidak lupa dari lisannya, tidak pernah kering lisannya di ucapan tersebut. Jadi tidak perlu ada kita membanggakan diri kita. Tidak perlu ada kesombongan dalam ibadah. Tapi katakan alhamdulillah, kullu hadza bi fadli rabbi. Ini semua adalah karunia Allah, untuk diuji kita kufur atau bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian Allahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua, memberikan taufik, kemudahan di dalam menjalani ibadah dan ketaatan di bulan yang penuh berkah ini, dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, dan semoga Allah dengan segera mengangkat wabah COVID-19 ini di negeri kita, kaum muslimin, sehingga kita akan lebih maksimal dalam beribadah, leluasa melakukan ketaatan dan beraktivitas seperti biasa. Allahumma rfa'anna الوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا للصيام والقيام وتقبل منا يا رب العالمين اللهم سلمنا في هذا الشهر وسلم لنا هذا الشهر وتسلم منا متقبلا يا رب العالمين. Ya Allah, selamatkan kami di bulan ini dan selamatkan bulan Ramadan untuk kami, dan terimalah amal ibadah kami ya rabbal alamin. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.